selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang, bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu ya. Untuk zodiak Capricorn, buat para Capri, kalau gitu coba langsung aja ya. Seperti biasa kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita cek hal-hal apa saja akan terkait dengan kamu di 3 hari ke depan ini ya, Capricorn. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendirian aja teman-teman ya. Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat nanyain gitu ya. Kak, berapa gimana cara personal reading, berapa price listnya? Nah itu boleh banget ya, jangan takut buat chat tuh, silakan aja di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Caranya gampang, nggak mudah lagi, nggak susah ya, kalian tinggal chat aja nanti pasti dijawab. Oke, langsung aja ya buat para Capri, ada apa saja di 3 hari ke depannya seorang Capricorn nih Kak. Yang pertama aku lihat di sini kamu akan terkait dengan The Coffin ya, ada sesuatu yang berakhir dengan lambat gitu, kayak bisa jadi di 3 hari ke depan ini Capri seperti menunggu sesuatu ya, cuman ini kok lama banget gitu rasanya ya. Dan terkadang hal yang lama banget ini bikin kamu jadi sedih gitu. Nanti kita lihat di klarifikasinya ya, pasti yang bikin seorang Capri itu jadi sedih gitu. Terus yang kedua di sini ada The Cross, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan beban ya, perjuangan hidup. Sesuatu yang bikin kamu jadi kayak ngerasa, wah ini aku dalam perjuangan keluar biasa sih, ini sesek banget rasanya. Sesuatu yang bukan mudah untuk kamu perjuangkan, bukan sesuatu yang di sini kayak gampang gitu. Bahkan kalaupun berhasil kamu patut membanggakan dirimu, karena sesuatu yang kamu perjuangkan di sini ataupun sesuatu yang kamu pertanggungjawabkan terkait beban di sini ya, itu tuh sesuatu yang luar biasa sulitnya gitu. Tapi kalau kamu berhasil, kamu akan bisa membanggakan dirimu lah gitu ya. Suatu pencapaian sebenarnya terhadap apapun yang diusahakan ini jenisnya. Nanti kita lihat di klarifikasinya ya. Terus yang ketiga di sini ada The Clouds. Kamu juga akan terkait dengan suatu kebingungan dan ketidakpastian. Aku nggak tahu kamu lagi bingung tentang apa, tapi yang jelas ya, apapun yang buat bingung pastilah suatu keputusan yang akan diambil gitu ya. Dan merasa tidak pasti akan sesuatu di sini, oke? Terus juga ada hal-hal negatif yang kamu rasakan dari orang lain juga bisa ya. Mungkin di momen lebaran masih adakah orang-orang yang bikin kamu jadi negative thinking gitu ya, karena perilaku mereka. Selalu ada sih orang-orang yang kayak gini teman-teman ya, tapi seharusnya nggak terlalu kamu pikirin ya. Terus juga hati-hati buat yang mau perjalanan Capri di 3 hari ke depan ini, mungkin mau mudik gitu ya. Hati-hati cuaca buruk, siap-siap mantel hujan buat yang naik kendaraan bermotor atau buat yang naik mobil juga di sini. Lihat ramalan cuaca gitu ya, mau pergi kemanapun di sini ya, hati-hati ya. Oke. Terus yang keempat, nah ini ada The Clover ya. Di 3 hari ke depan ini kamu juga ada potensi keberuntungan. Ini ada yang beruntung Capri ya. Hasil yang baik dari sesuatu yang kamu usahakan. Ada rezeki meskipun kecil. Jadi bisa jadi The Cross ini muncul, tapi sesuatu juga tidak sia-sia kamu perjuangkan dengan hadirnya The Clover juga di ujung ya. Oke Capri, tentunya kita akan klarifikasi kartunya kamu di sini ya. Tapi sebelum klarifikasi kayak biasa, aku bakalan sebutkan dulu angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan ini. Ada di angka 8, 36, 6 dan 2 ya. Coba langsung aja kita klarifikasi Capricorn. Four of Swords, Ten of Pentacles, Temperance, Nine of Swords. Oke. Yang pertama di sini ada The Coffin diklarifikasi oleh Four of Swords ya. Jadi di 3 hari ke depan ini aku lihat untuk Capricorn memang seperti ada hal-hal yang tadi kan sesuatu berakhir dengan lama gitu, slow endings. Kamu udah nunggu banget, entah itu momen sesuatu yang ditunggu-tunggu, cuma kok lama banget di sini beresnya, selesainya gitu ya, berakhirnya. Dan itu terkadang bikin kamu jadi sedih. Dan karena ada hal yang kamu dambakan ini tentang istirahat. Apakah ini berkaitan dengan pekerjaan yang masih numpuk meskipun lebaran?
meskipun momen lebaran tapi kamu masih harus ngerjain bisnis kamu, masih harus dipantau gitu ya. Meskipun kamu pergi kemana-mana tapi tetap harus dipantau, kerjaan masih tetap numpuk, harus diberesin gitu. Kamu mendambakan momen, ayo dong selesai dong, aku pingin benar-benar istirahat, liburan gitu ya, lebaran ini cuti gitu. Jangan keburu masuk lagi kerja gitu, sementara kerjaan baru beres, udah mau masuk kerja lagi, udah mau ngerjain kerjaan lain lagi gitu ya. Nah ini mendapatkan waktu buat istirahat ya, aku lihat kayak gitu. Capek ya Kepri ya. Terus yang kedua ada The Cross diklarifikasi oleh Ten of Pentacles. Kamu juga di 3 hari ke depan ini aku lihat beban ya. Ada suatu beban yang terkadang cukup bikin kamu jadi merasa sangat berjuang sekali, dan beban itu ternyata terkait dengan uang dan keluarga. Ya, aku melihat beberapa Capri bisa jadi sepertinya adalah tulang punggung keluarga. Jadi apalagi mau momen lebaran ya, pastilah keluarga membutuhkan banyak biaya gitu ya. Mau hari raya gitu ya, mau beli ini beli itu segala macemnya gitu. Dan ini jadi beban bagi kamu gitu, bebannya kan ke kamu harus kirim uang lebih, kamu harus kirim uang sekian gitu untuk keluargamu gitu. Dan ini suatu perjuangan banget buat kamu, bahwa tidak mudah gitu ya, tidak mudah, apalagi kamu seorang sandwich generation Capri yang memang sandwich generation. Aduh udah tuh ya, sudah membiayai kehidupan sendiri di perantauan ya, udah bayar kos atau bayar kontrakan sekian-sekian, belum nanti biaya kehidupan sehari-hari, makan gitu ya, ongkos, bensin, ditambah harus ngirim ke kampung, ke rumah ya, ke orang tua. Nah jadi sangat-sangat berjuang sekali cari uang itu buat Capri gitu. Meskipun yang dihasilkan banyak sekalipun, tapi keluarnya juga banyak, pembagiannya banyak, karena kamu tidak hidup sendiri. Banyak yang menjadi apa ya, banyak yang bersandar pada seorang Capri gitu. Makanya beban banget gitu, bebannya besar dan berjuang banget kalau soal uang di 3 hari ke depan ini. Belum nanti mau bagi-bagi THR lagi, ini harus dikasih, ini harus dikasih, semua jadi kasih gitu ya. Padahal di sini posisinya juga kamu tidak begitu kuat gitu untuk itu. Terus yang ketiga, The Close diklarifikasi oleh Temperance. Di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan suatu kebingungan, ataupun ada hal yang tidak pasti di sini, kayak kepastian akan suatu hal gitulah ya. Nah tapi aku melihat apapun yang akan bikin kamu bingung dan kamu merasa tidak pasti ini, kamu akan menghadapinya dengan sabar, nggak pakai emosian. Itu bagusnya. Ada hal-hal yang belum pasti di sini. Contoh apa? Belum pasti buat mudik Kak. Ada beberapa mungkin yang belum pasti buat mudik, masih ngumpulin dana dulu gitu. Tapi kamu tetap sabar gitu. Ya udah sabar, yang penting kirim dulu tadi ke kampung uangnya ya, baru nanti kalau bisa untuk aku mudik kalau ada waktunya juga. Kalau nggak keburu nih sama kerja. Kalau keburu gitu tugasan kerjaan juga ya. Terus yang keempat ada The Clover diklarifikasi oleh Nine of Swords. Capri juga akan terkait dengan suatu keberuntungan ya. Apa itu keberuntungan kamu di 3 hari ke depan ini? Keberuntungan kamu salah satunya ini aku lihat ya, hasil dari apa yang kamu usahakan. Ada rezeki akan masuk meskipun kecil, tapi setidaknya rezeki ini akan mengurangi beban pikiran yang ada selama ini akan uang, soal uang gitu Capri ya. Semoga dapat THR lebih Capri ya, dari bos, dari atasan kamu gitu. Amin. Dari sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Capricorn kan, untuk ini semua di 3 hari ke depan. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Temperance, Sagittarius. Energi paling kuat dari Sagi teman-teman ya. Untuk angka keberuntungannya aku ulangi sekali lagi, ada di 8, 36, 6 dan 2, itu aja. Baik, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.